Silakan Bu Ina. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk boleh memuji Engkau dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jadi saudara, hari ini kita akan melihat Yoel 1 sampai Yoel 2 ayat 27 dengan tema hukuman dan kebaikan Allah. Saudara, kitab nabi-nabi memang sering sekali menyatakan hukuman karena apa? Karena kan kita tahu ya, zaman sekarang juga umat Tuhan itu lebih banyak tidak taatnya dari taatnya. Dan kalau kita perhatikan kan nabi-nabi itu tidak selalu banyak muncul di dalam setiap masa. Maksudnya kemunculannya tidak rata. Dan nabi-nabi terutama muncul kalau umat Allah tidak taat ya. Karena itu jangan heran nabi-nabi itu sering sekali berbicara tentang hukuman Tuhan. Tetapi tentu saja hukuman Tuhan itu tidak pernah merupakan kata terakhir bagi orang percaya. Karena itu seperti tema kita hari ini dan itu sering sekali kita lihat hukuman Allah itu kemudian atau nubuat tentang penghakiman Allah kemudian diikuti dengan kebaikan Allah, anugerah Allah menjanjikan sesuatu yang baik. Nah, next kita melihat introduksi. Ayat 1 dikatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Saudara, biasanya di dalam kitab nabi-nabi ada nama raja yang disebutkan. Kalau kita ingat di Hosea, ya diawali dengan firman Tuhan yang datang kepada Hosea pada zaman Usia, Yotam, dan sebagainya. Tapi di sini tidak. Dan ini berarti kita tidak tahu persis kapan nabi ini datang. Apakah kepada kerajaan utara atau kerajaan selatan. Karena itu kenapa misalnya para ahli pun sangat berbeda pendapat ya. Jadi kita tidak tahu kapan sebenarnya ini dituliskan. Next, kita kemudian melihat krisis di tanah Tuhan. Apa yang terjadi adalah nanti akan terjadi sebuah peristiwa unik. Ayat 2, dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di zamanmu atau di zaman nenek moyangmu? Berarti ini adalah sesuatu yang unik, belum pernah terjadi. Karena itu di ayat 3 ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka dan seterusnya. Karena itu saudara, perlu dikomunikasikan ya. Kalau ada sesuatu yang begitu unik terjadi, berarti ada pesan yang penting yang Allah mau katakan. Dan ternyata ada tentara yang menyerbu, ayat 4. Apa yang ditinggalkan belalang pengirit dimakan belalang pengembara. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat dimakan belalang pelahap. Ada 4 jenis belalang, saudara, ya. Dan ini menekankan kehancuran. Kita tahu serbuan tulah belalang itu mengerikan, apalagi kalau 4 jenis belalang yang berturut-turut. Dan ini menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman yang akan terjadi. Dan karena itu ini adalah unik. Karena itu tidak mengherankan next kita melihat ada panggilan yang urgen. Pertama adalah kepada pemabuk. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru sebab anggur itu sudah dirampas dari mulutmu. Ya, pemabuk meratap karena tidak ada lagi anggur. Tapi coba perhatikan ayat 6. Sebab suatu bangsa maju menyerang negeriku. Saudara, apa yang terjadi ini menunjukkan ketika Tuhan menubuatkan penghakiman, apalagi ketika penghakiman itu akan Tuhan lakukan, hati Tuhan itu sedih karena ini adalah negerinya. Jadi penghakiman terjadi pada negeri Tuhan ya. Ketika kita berbicara tentang Hosea waktu itu, hati Tuhan itu bergejolak saudara ketika dia harus menghukum umatnya. Kemudian juga setelah pemabuk adalah yang umum. Karena itu ayat 8 merataplah seperti anak dara, berpakaian kain kabung karena mempelai kasih masa mudanya. Kemudian bicara tentang ayat 9, kurban sajian dan kurban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Berkabunglah para imam pelayan-pelayan Tuhan ya. Kemudian ladang sudah musnah. Jadi ada umum ya mengajak semua lapisan masyarakat untuk berkabung.
Karena memang ini juga berpengaruh pada ibadah karena ayat 9 tadi kurban sajian dan kurban curahan sudah lenyap. Ya, ketika negeri dihancurkan, tidak ada lagi penghasilan, tentu saja persembahan pun kemudian tidak ada di dalam rumah Tuhan. Nah, next kemudian dikhususkan kepada petani. Kita tahu bahwa Israel terutama adalah petani, ya. Kita melihat 11, malulah hai petani-petani, merataplah hai penggarap-penggarap kebun anggur karena gandum dan jelai sebab sudah musnahlah panen ladang. Pokok anggur sudah kering, pohon ara sudah layu, pohon delima, pohon kurma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah kering. Coba bayangkan ya, apa yang akan terjadi kepada para petani tersebut di mana tidak ada lagi sukacita. Saudara, kita tahu ya, petani itu biasanya sangat bersukacita, bahkan bisa ada perayaan ketika panen ya, bahkan perayaan seperti 7 minggu itu berkaitan dengan panen misalnya. Dan ini tentu saja sekarang tidak ada lagi panen. Kemudian juga secara khusus para imam, ayat 13, kenakanlah kain kabung dan merataplah hai imam-imam, meraunglah hai pelayan-pelayan mesbah, masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung hai pelayan-pelayan Allahku, sebab kurban sajian dan kurban curahan sudah dihentikan dari rumah Allahmu. Ya, mereka itu hidup dari persembahan dan terutama imam juga kurban-kurban itu ada bagian yang diberikan kepada imam. Jadi bayangkan ya, mereka juga kemudian akan kena dampaknya. Dan memang perhatikan beberapa kali bicara tentang rumah Tuhan. Ayat 9, kurban sudah lenyap dari rumah Tuhan. Ayat 13 di sini juga dikatakan kurban sajian dan kurban curahan sudah dihentikan dari rumah Tuhan. Ya, dan 14 juga disuruh ke rumah Tuhan untuk meratap. Dan ayat 16, bukankah sudah lenyap makanan di depan mata kita, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita. Saudara, rumah Tuhan itu menjadi bagian yang sangat penting di dalam kehidupan umat Allah. Ya, karena itu tidak mengherankan bahwa ini sangat ditekankan juga. Nah, next kita kemudian melihat kedatangan hari Tuhan. Ini masih berupa nubuat ya, Bapak Ibu ya. Jadi Yoel itu memberikan kita nubuat tentang hari Tuhan. Nah, perhatikan karakter negatif dari hari itu karena itu dimulai dari ayat 15. Wahai hari itu. Wahai, kalau di Inggris dibilang wow ya, jadi itu celakalah gitu ya. Celakalah hari itu. Sungguh hari Tuhan sudah dekat datangnya sebagai kuasa pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Nah, kata yang diterjemahkan yang maha kuasa itu sebenarnya adalah Shaddai, saudara. Ya, jadi El Shaddai, El itu sebenarnya adalah yang maha kuasa, tetapi sebenarnya yang maha kuasa itu belum menerjemahkan Shaddai-nya. Shaddai itu berarti Allah yang memelihara, ya, dan itu terutama terlihat Allah itu lebih menunjukkan dirinya sebagai El Shaddai kepada bapak-bapak leluhur dan kita tahu bagaimana pemeliharaan Allah kepada bapak-bapak leluhur. Saudara bisa lihat ironinya enggak bahwa ya pemusnahan itu dari Allah yang memelihara. Allah yang biasanya memberikan mereka pemeliharaan yang begitu luar biasa, sekarang adalah Allah yang akan memusnahkan. Tidak mengherankan, ini adalah hari yang menakutkan. Dan terutama karena pemusnahan ini adalah terhadap umat Allah sendiri. Dan next kita melihat bayang-bayang yang jelas akan hari itu. Ayat 16 ya, kita melihat tidak ada makanan, bukankah sudah lenyap makanan di depan mata kita? Ya, bayangkan ya, semua tanaman pasti sudah hancur dengan 4 jenis belalang tersebut. Dan otomatis tidak ada sukacita, ya, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita. Ayat 17, benih-benih menjadi kering di bawah bongkahan tanah, gudang-gudang sudah licin tandas dan lumbung-lumbung sudah runtuh sebab gandum sudah habis. Tidak ada tuayan. Dan 18,
Betapa hewan-hewan mengeluh dan kawanan-kawanan lembu pun resah, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya, juga kawanan kambing domba turut menderita. Ya, tidak ada hewan atau lebih ke arah hewannya sangat menderita. Nah, saudara, mungkin kita kemudian bertanya apa yang menjadi tujuan. Ya, ingat ini adalah nubuat. Tentu saja tujuannya adalah sebagai peringatan. Karena itu berdoalah bahwa ini tidak terjadi lagi karena ini merupakan bayangan terhadap apa yang akan terjadi. Saudara, hari Tuhan itu adalah digambarkan hari di mana Allah menyatakan penghakiman, jadi hari yang sangat dahsyat dan itu tidak hanya terjadi satu kali dalam sejarah manusia, ya. Jadi misalnya ketika Allah menghancurkan Israel, itu adalah hari Tuhan. Tapi ketika Allah menghancurkan Asyur, Babel, itu juga disebut sebagai hari Tuhan. Dan tentu saja hari Tuhan yang paling dahsyat adalah apa yang akan terjadi pada akhir zaman, ya. Sehingga ini juga merupakan bayang-bayang yang menunjuk kepada penghakiman dahsyat yang akan Tuhan berikan pada akhir zaman. Dan kita bisa melihat ya betapa akan mengerikannya hari-hari yang seperti itu. Karena itu kita melihat seruan Nabi ayat 19. Saudara, nabi-nabi kenapa sulit dibaca adalah salah satunya selain banyak memakai bahasa kiasan ya karena biasanya diberikan dalam bahasa kiasan, tetapi juga tidak diberitahu siapa yang berbicara. Kalau di dalam kisah narasi kita misalnya mendengar Abraham berkata, Tuhan kemudian berkata, ya jadi kita selalu tahu siapa yang berbicara, tapi tidak di dalam kitab nabi-nabi. Karena itu kita itu selalu harus menebak siapa yang berbicara. Ya, jadi dalam hal itu tadi misalnya yang mengatakan dengarlah tentu saja ya nabi berbicara kepada umat tapi nabi mewakili umat. Tapi sekarang coba lihat ayat 19, kepadamu ya Tuhan aku berseru. Jadi di sini nabi secara khusus berbicara kepada Tuhan. Ya, jadi di sini Nabi Yoel berbicara atas dirinya sendiri, tidak seperti bagian sebelumnya dia mewakili Tuhan berbicara kepada umat. Dan dia berkata ayat 19, kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah penggembalaan di padang gurun dan nyala api telah menghanguskan segala pohon di padang. Juga binatang-binatang liar rindu kepadamu, sebab wadi sudah kering, wadi itu adalah sungai yang kecil, dan api pun telah memakan habis tanah penggembalaan di padang gurun. Jadi Nabi kemudian berbicara di sini menekankan binatang-binatang yang menderita karena tidak ada air dan tidak ada rumput penggembalaan, ya, tidak ada makanan. Kenapa? Kenapa di sini si Yoel berbicara khusus tentang binatang? Nah, tentu saja tujuannya supaya Tuhan berbelas kasihan. Tuhan kalau sampai memberikan hari Tuhan, apalagi kita tahu ini adalah terhadap umatnya, itu berarti Tuhan sedang murka sekali terhadap umatnya. Karena itu Yoel kemudian mau menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, tapi ingatlah bukan cuma umatmu, oke, mereka jahat, mereka berdosa, mereka pantas dihukum, tapi bagaimana dengan binatang-binatang Tuhan? Ya, sehingga kita melihat tujuannya adalah supaya Tuhan berbelas kasihan, tapi tentu saja menunjukkan betapa Allah kita juga sangat peduli dengan kehidupan binatang. Karena itu, saudara kita itu juga ya perlu menjaga lingkungan hidup, kita perlu juga memperhatikan kehidupan binatang-binatang. Sekalian saja saya berikan sedikit mengenai ya bagaimana kita seharusnya menjaga lingkungan hidup. Saudara ingat gak di dalam Kejadian 1, berkat yang pertama yang Allah berikan itu kepada siapa atau apa? Kemungkinan kebanyakan kita mengatakan bahwa berkat itu adalah kepada manusia, tapi itu tidak benar, saudara. Berkat pertama Allah adalah kepada binatang. Karena itu coba lihat Kejadian 1 ayat 22. Allah memberkati semua itu, firman-Nya berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air di laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Baru ayat 28 Allah memberkati binatang.
memberkati manusia. Ayat 28, Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Memang Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola bumi ini. Tapi ingat, sebelumnya Allah sudah memberikan berkat kepada binatang untuk supaya bisa berkembang biak dengan baik. Artinya apa? Artinya di dalam berkuasa dan mengelola bumi, manusia seharusnya tidak boleh mengelola bumi sedemikian rupa sehingga habitat binatang dihancurkan. Kita tahu itu yang terjadi, ya. Hutan-hutan dihabiskan. Karena itu sekarang binatang-binatang kehilangan habitatnya dan banyak binatang-binatang yang sudah punah. Karena itu, saudara, kita harus berhati-hati, ya. Allah kita juga sangat peduli dengan kehidupan binatang. Kalau kita ingat di dalam kitab Yunus, ya, Allah kemudian mengatakan kalau Yunus saja peduli dengan pohon jarak yang dia tidak tanam, bagaimana Allah tidak peduli dengan 120.000 orang-orang Niniwe yang tidak dapat membedakan tangan kanan dan kiri dan dengan segala ternaknya yang begitu banyak. Saudara lihat nggak, Allah peduli dengan binatang. Karena itu juga kita itu tidak boleh bertindak kejam terhadap binatang, ya saudara. Kita manusia itu kadang-kadang bertindak kejam sekali dengan binatang. Karena itu saya itu pernah baca misalnya bagaimana ikan itu ya digoreng hidup-hidup supaya seger, jadi cuman kepalanya yang tidak dikasih minyak, badannya digoreng saudara ketika dia masih hidup supaya segar. Tapi kan itu adalah sesuatu yang sangat kejam, saudara, ya. Allah memang memberikan kita boleh makan binatang, tetapi tidak untuk menyiksa mereka. Karena itu, ya, kita harus ingat, ya, bahwa Allah juga sangat peduli dengan binatang. Nah, next kita kemudian melihat hari Tuhan, pasal 2. Tiuplah sangkakala di Sion dan serukan peringatan di gunungku yang kudus. Ini tentu saja juga masih merupakan nubuat. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang, sungguh hari itu sudah dekat. Saudara, seperti saya katakan, hari Tuhan merupakan hari Tuhan memberikan hukuman. Jadi jelas sekali kalau Tuhan itu yang mengendalikan. Tentu saja sebagai Allah yang Maha Kuasa kita tahu bahwa setiap hari itu Tuhan yang mengontrol. Tapi sering sekali di dalam kehidupan kita, kita itu tidak bisa melihat secara kasat mata kalau Tuhan yang mengendalikan. Karena sering sekali ternyata orang fasik yang sepertinya hidup makmur. Ya seperti yang dikeluhkan oleh pemazmur dalam Mazmur 73. Tapi hari Tuhan itu adalah hari Tuhan memberikan penghakiman dengan dahsyat sehingga jelas hari di mana Tuhan memegang kendali. Nah, bisa merupakan hukuman kepada bangsa lain, tetapi bisa merupakan hukuman kepada umat, ya. Jadi di dalam sejarah hari Tuhan itu bisa terjadi beberapa kali. Dan seperti saya katakan, tentu saja puncaknya adalah nanti hari Tuhan pada waktu akhir zaman. Nah, next kita melihat di sini hari Tuhan adalah hari yang menakutkan. Karena itu di ayat 1 di tengah, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan sudah datang, sungguh hari itu sudah dekat. Ayat 2, hari gelap gulita dan kelam pekat, hari berawan dan kelam kabut. Saudara, jelas hari yang sangat mengerikan, ya. Saya pikir di dalam sejarah ini belum pernah kali mengalami atau mungkin bisa disebut sebagai hari Tuhan juga pada waktu peperangan dunia seperti itu, ya. Tapi kan kebanyakan kita mungkin tidak pernah benar-benar mengalami peperangan dunia, apalagi yang pertama, ya, atau perang dunia yang kedua, dan itu tentu saja merupakan hari yang begitu menakutkan, saudara, ya, sehingga kita bisa melihat kenapa disebut hari gelap gulita dan kelam pekat. Next, nah kemudian gambaran tentara Tuhan yang menyerbu. Nah, saudara, sampai sekarang di antara para teolog pun ada perdebatan apakah ini sebenarnya tentara manusia atau tentara belalang.
Saya lebih melihat bahwa ini adalah tentara belalang karena apa? Seringnya pemakaian kata seperti bahkan 11 kali dalam teks Ibrani. Karena itu misalnya saya tunjukkan dulu beberapa bagian. Ayat 4, rupa mereka seperti kuda dan seperti kuda balap mereka berlari. Namanya seperti kuda ya berarti bukan kuda, bukan? Ayat 5, seperti gemertaknya kereta-kereta. Bagian berikutnya, seperti geletiknya nyala api dan seperti suatu bangsa yang kuat. Seperti suatu bangsa yang kuat berarti kan bukan suatu bangsa. Dan 7, seperti pejuang mereka berlari seperti prajurit. Ya berarti mereka itu bukan prajurit ataupun pejuang, betul tidak? Ya karena itu saya lebih melihat ini bukan tentara manusia, tetapi tentara belalang. Karena tadi juga Tuhan sudah mengatakan ada 4 jenis belalang yang Tuhan akan kirimkan. Ya, jadi kita melihat gambaran tentara dan bagaimana ya tentara ini. Next kita melihat keunikan 2B. Seperti fajar merebak di atas gunung-gunung, datanglah suatu bangsa yang besar dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan sesudah itu tidak akan ada lagi turun-temurun pada masa yang akan datang. Karena itu kita sebut unik, saudara ya. Sekali lagi, tidak pernah sebelumnya dan tidak akan lagi sesudahnya. Kemudian akibatnya, ayat 3, di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Ya, jadi berarti baru juga habis di depan, belakang sudah nyala. Tanah di depannya seperti Taman Eden, itu yang belum dirusak, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan tidak ada yang terluput darinya. Tuntas, hancur, saudara. Tentu saja ini gambaran yang sangat mengerikan. Kemudian penampilan, rupa mereka seperti kuda dan seperti kuda balap mereka berlari. Ya, kita tahu belalang juga melompat dengan luar biasanya. Sehingga penampilan yang sangat agung, penampilan yang menunjukkan kekuatan. Suara, lihat, seperti gemeretaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Saudara, kereta kalau banyak, saudara ya, wah pasti suaranya ribut sekali. Bayangkan kan di dalam perang kita bisa bayangkan suaranya ribut seperti apa. Seperti gelitiknya nyala api yang memakan habis jerami. Dengan sengaja kata jerami. Karena memang jerami itu mudah dibakar dan suaranya berisik loh ya kalau kemudian dibakar ya. Kletek-kletek begitu kan, berisik sekali. Seperti suatu bangsa yang kuat barisannya siap untuk berperang. Jadi saudara, suara yang juga sangat gaduh dan disiplin. Ini adalah tentara yang sangat disiplin. Ayat 6. Di hadapannya bangsa-bangsa gemetar, semua muka menjadi pucat pasi, seperti pejuang mereka berlari, seperti prajurit mereka menaiki tembok, dan ini lebih tepat belalang ya, pakai naik tembok segala. Masing-masing berjalan di jalurnya, tidak tiada menyimpang dari jalannya. Jadi benar-benar berbaris rapi. Mereka tidak berdesak-desakan, masing-masing berjalan terus di jalannya. Saudara bayangkan, disiplin sekali ya, seperti tentara yang memang sudah dilatih dengan begitu disiplinnya. Kemudian tidak dapat dihentikan. Mereka menerobos pertahanan bertombak, barisan mereka tidak terputuskan, mereka menyerbu ke dalam kota, berlari di atas tembok, memanjat ke dalam rumah-rumah, masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Saudara, tidak dapat dihentikan dan tentu saja menakutkan. Ayat 10, di depannya bumi gemetar, langit berguncang, matahari dan bulan menjadi gelap dan bintang-bintang menyimpan cahayanya. Ya saudara, ini adalah gambaran hari Tuhan. Hari yang sangat menakutkan, hari yang saya yakin tidak ada satupun dari kita yang ingin mengalaminya. Next, kita kemudian melihat keadaan darurat bagi umat Tuhan, ayat 11. Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, sungguh sangat banyak pasukannya, sungguh kuat pelaksanaan firman-Nya, betapa dahsyat dan mengerikan hari Tuhan itu, siapa yang dapat menahannya. Saudara, ini bukan bencana alam, tetapi penghakiman Tuhan. Dan kata Tuhan di depan, ya menunjukkan penekanan ini adalah Tuhan sendiri yang melakukan.
Saudara, kalau musuh yang melakukan, ketika Tuhan berkenan, umat masih bisa menang. Kalau Tuhan yang melakukan kepada umatnya, ada mungkin nggak sih umat tidak bisa bertahan? Tentu saja tidak mungkin, saudara ya. Karena itu kenapa ini merupakan sesuatu yang begitu darurat, karena Tuhan sendiri yang melakukannya. Tapi memang tujuan daripada nubuat ini tentu saja adalah supaya kemudian umat bertobat. Karena itu next kita melihat panggilan Tuhan. Ayat 12 ya. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, menangis, dan meratap. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Saudara, kita tahu bahwa orang Israel kalau berkabung mereka itu mengoyak pakaiannya, ya. Tetapi Tuhan mau mengatakan, kamu jangan hanya mengoyakkan pakaianmu, tetapi koyakkanlah hatimu. Tentu saja bukan berarti mereka tidak disuruh mengoyak pakaian, itu adalah budaya yang akan mereka lakukan. Tetapi Tuhan mau mengingatkan bahwa mengoyakkan pakaian itu tidak cukup. Kamu seharusnya mengoyakkan hatimu, berarti datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, ya, dengan hati yang remuk redam, dengan hati yang bertobat. Dan hati, saudara, di dalam konteks bahasa Ibrani bukan hanya emosi, tetapi adalah kehendak atau inti dari seseorang. Jadi biasanya hati itu mencakupi akal budi, perasaan tentu saja ada, dan juga kehendak. Nah, next kita melihat stimulan atau motivasi untuk pertobatan. Kenapa? Kenapa bertobat? 13b. Ya, jadi tadi berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia penyayang dan ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Motivasi Tuhan yang akan berespon dengan menyesal, yaitu bahwa dia tidak akan melakukan apa yang dikatakannya kalau umat bertobat, ya. Dan ini jelas di dalam Yeremia 18 ayat 7 dan 8. Saya bacakan Yeremia 18 ayat 7 dan 8. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Akan tetapi apabila bangsa yang kusebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Ya, jadi bertobatlah. Ya, tapi saudara, hati-hati, pertobatan kita tidak dapat menuntut Tuhan. Pertobatan kita adalah syarat, karena kalau kita tidak bertobat, Tuhan tetap akan menghukum, tetapi tidak pernah menjadi penyebab pemulihan. Karena penyebabnya adalah apa? Penyebabnya adalah karena Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, penuh belas kasihan, dan menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Tentu saja bukan berarti kita manusia bisa mengubah kehendak Tuhan, ya. Ingat tadi Yeremia 18, ada kalanya aku berkata. Saudara, ketika Tuhan berkata, itu bisa bukan merupakan ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan, tidak mungkin berubah. Tetapi Tuhan seperti di sini sering sekali memberikan nubuat dengan tujuan supaya umat bertobat, dan nanti kalau umat atau bangsa lain bertobat, Tuhan tidak jadi melakukannya seperti yang terjadi pada Niniwe di kitab Yunus, ya. Nah, next kita kemudian melihat kesungguhan pertobatan. Ayat 15, 17, sangkakanlah di Sion, khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya, harus merupakan pertobatan komunal, karena hukuman ini bukan hukuman Tuhan kepada pribadi-pribadi, tapi hukuman Tuhan kepada segenap umat. Karena itu mereka disuruh bertobat secara komunal. Ayat 16, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu, biarlah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Dan ini menunjukkan kesungguhan sampai pengantin pun, ya, harus meninggalkan bulan madu, mereka pergi ke bait. Dan itu berarti itu adalah sesuatu yang sangat urgen. Ya, karena di dalam Taurat Musa sendiri, saudara,
laki-laki yang baru menikah selama 1 tahun itu tidak boleh ikut berperang. Tapi di sini disuruh untuk meninggalkan bulan madu untuk datang meratap, saudara, ya, untuk datang bertobat, dan ini menunjukkan keurgenan yang benar-benar Allah inginkan dan kesungguhan. Next, kemudian Allah bahkan memberikan perkataan pertobatan yang seharusnya mereka katakan, yaitu kita melihat ayat 17, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara serambi depan mesbah dan berkata, ya Tuhan, sayangilah umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celaan, sehingga bangsa-bangsa menyindir mereka, mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa di mana Allah mereka. Saudara, Allah bahkan memberikan alasan, ya, apa kata-kata, dan kata-kata ini adalah argumentasi kenapa Allah jangan memberikan hukuman kepada bangsa-bangsanya. Karena apa? Karena Israel, status Israel adalah umat Tuhan. Karena itu dikatakan, ya Tuhan, sayangilah umatmu dan janganlah biarkan milikmu menjadi celaan. Tuhan, ini kan umatmu. Masa Tuhan tega sih membiarkan umatmu menjadi celaan? Tetapi juga di bagian akhir, mengapa dikatakan di antara bangsa-bangsa di mana Allah mereka? Karena reputasi Tuhan akan hancur. Jadi unik nggak ya saudara? Menarik ya bahwa Tuhan bahkan memberikan kata-kata untuk diucapkan kepada umatnya untuk berargumentasi kenapa Tuhan tidak seharusnya memberikan malapetaka itu. Artinya apa? Artinya sesungguhnya Tuhan itu tidak ingin memberikan hari Tuhan, tidak ingin memberikan malapetaka, tetapi kadang-kadang umat itu memang keterlaluan dan harus dihukum. Ya, karena itu kenapa Tuhan itu sampai memberikan mereka kata-kata untuk berargumentasi kenapa Tuhan tidak seharusnya mendatangkan hari Tuhan tersebut. Next, kita melihat jawaban Tuhan. Hati Tuhan berkobar-kobar untuk tanahnya dan ia berbelas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjauh umatnya, katanya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang olehnya. Aku tidak akan lagi membiarkan kamu menjadi celaan di antara bangsa-bangsa. Ya, jadi Yoel juga memberikan nubuat bagaimana Tuhan kemudian akan berbelas kasihan, tidak akan membiarkan umat menjadi celaan. Seperti tadi doa yang Tuhan katakan supaya umat berdoa, janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celaan. Untuk itu kita melihat ayat 20, penyerbu dari utara akan kujauhkan dari kamu dan akan kuusir ke negeri yang kering dan tandus, barisan depannya ke laut timur dan barisan belakangnya ke laut barat. Ya, dan ini berarti bahwa Tuhan akan menyingkirkan cambukan, yaitu yang datang dari bangsa-bangsa dari utara, bangsa-bangsa yang menyerbu. Dan next kita melihat sukacita yang Tuhan pulihkan. Dan coba kita melihat, perhatikan objek penerima firman 21. Jangan takut, hai tanah. Bersorak-sorailah dan bersukacitalah sebab sungguh dahsyat yang dilakukan Tuhan. Pertama, tanah, saudara. Ingat, Tuhan itu peduli dengan alam ini. Ya, karena itu kenapa di dalam Taurat Musa pun tahun ke-7 seharusnya tanah beristirahat. Kemudian hasilnya tentunya belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap dan sebagainya. Ya, kita melihat bahwa keyakinan Tuhan berikan, dan ini seharusnya kita lihat sebagai pemulihan yang melampaui pemulihan yang segera. Kita tahu bahwa kebaik Tuhan hancurkan. Ya, 26, kamu akan makan sepuasnya dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang melakukan perbuatan ajaib bagimu. Umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya.
ya. Jadi kita melihat dan kembali ditekankan di akhir ayat 27, umatku tidak akan mendapat malu lagi untuk selama-lamanya. Dan poinnya adalah Tuhan menjawab dalam masa Yoel, ia mulai memulihkan umat. Nah, kita sekarang melihat pelajaran next. Saudara, Tuhan yang adil tidak akan membiarkan dosa tidak dihukumkan. Itu kita harus hati-hati. Kita orang Kristen sering sekali berpikir, oh Tuhan itu kan kalau di PB, apalagi di PB penuh anugerah, Tuhan mah banyak menghukumnya di PL. Tidak benar, saudara. Ya, ingat, semakin besar anugerah, semakin besar tuntutan Tuhan, dan semakin berat hukuman yang akan Tuhan berikan kalau umatnya tidak taat. Kita sering menganggap seperti itu karena kita tidak punya wahyu khusus yang berbicara tentang apa yang terjadi. Tapi kalau kita tahu sejarah gereja, saudara, apa yang disebut abad-abad pertengahan adalah masa kelam gereja. Dan itu berarti Tuhan sedang menghukum umatnya. Ya, dan itu adalah masa-masa yang mengerikan kalau saudara tahu apa yang terjadi. Ya, itu adalah masa di mana kemudian surat orang bisa membeli surat penghapusan hutang karena itu, dan itu membuat umat semakin berani berdosa, terutama mereka yang kaya. Oh, nggak apa-apa, nanti aku bisa beli pengampunan dan sebagainya. Jadi kita melihat ya masa-masa kelam, dan makin besar anugerah Tuhan, makin berat hukuman yang akan Tuhan berikan. Karena itu kita harus hati-hati. Dan hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan menghukum dengan sangat dahsyat. Next, namun Tuhan selalu penuh dengan belas kasihan bahkan dalam hukumannya. Dan hukuman Tuhan bertujuan mempertobatkan umat. Dan setelah umat bertobat, Tuhan akan memulihkan dengan berlimpah. Dan ingat, Tuhan itu tidak hanya peduli kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan alam ini. Oke, saya selesai membahas, saya berikan kesempatan untuk boleh bertanya.